Pertama, tahun ini formasinya khusus, artinya tidak ada pelamar umum kecuali untuk di guru, menghabiskan yang prioritas tahun 2021. Itu pun kalau dia diizinkan oleh sekolahnya untuk mendaftar. Nah, jadi tahun ini ada 2 periode pendaftaran. Periode 1, pelamar bisa mendaftar sejak tanggal 1 tadi, tapi kami minta tunda karena memang ada beberapa yang perlu kami bahas dengan kantor pusat, dengan BKN, daerah lain. Jadi ada rapat 2 kali kemarin, terus baru hari ini kan kita baru materi pun dari pagi baru selesai. Tahap 1 itu tanggal 1 Oktober sampai 20 Oktober. Untuk teman-teman yang terdata sama yang X kategori 2 itu mendaftar sekarang, dan kemarin dikasih link itu banyak yang error karena memang trafficnya tinggi. Jadi kalau dicoba terdata tidak muncul, coba lagi pas kira-kira trafficnya lagi rendah karena seluruh Indonesia yang akses. Cuman patokannya harusnya kawan-kawan non ASN sendiri yang ingat, karena kalau yang mereka terdata itu pasti punya kartu pendataan. Jadi kalau nanya ke kita malah bingung kita karena kita nggak megang. Jadi sekali lagi saya perlu garis bawahi, yang melakukan pendataan adalah pusat. Kami memfasilitasi. Di kami ada list, tapi adalah list yang diusul terdata, bukan terdata. Makanya yang saya bagi ke SPTJM kan, ada lihat ya, surat pertanggungjawaban mutlak, list teman-teman yang diusulkan terdata. Cuman untuk terdata atau tidaknya itu kewenangannya Mentan dan BKN. Artinya tahap 1 didaftar teman-teman XTHK 2 sama yang terdata di 2022 minimum bekerja 1 tahun per 31 Desember. Artinya minimum bekerja 4 Januari 2021. Di atas itu dianggap tidak terdata. Kalau termasuk laporkan ke kami, nanti kami laporkan ke BKN untuk disesuaikan. Kalau enggak kita cut off biar nanti dia ikut yang periode 2. Nah, untuk yang periode 2 itu adalah kalau guru adalah guru yang terdata di Gapodik, minimum masa kerja 2 tahun atau 4 semester. Ya, 2 tahun atau minimum 4 semester terdata di Dapodik. Itu untuk guru. Dan lulusan PPG yang terdata di Dapodik. Nah, kalau ini kan kewenangannya pusat, jadi lulusan PPG dari daerah manapun bisa daftar, Mas Fadi, kemarin informasinya. Jadi sebenarnya ini dibikinkan untuk daerah-daerah yang formasinya lebih daripada jumlah pelamarnya. Kalau di kita nanti kita sarankan kalau ada yang nanya jangan daftar, karena sudah banyak, pasti nggak lulus. Nah, jadi kalau ada punya keluarga yang lulusan PPG mau daftar di Banjarmasin, bilang jangan, pasti nggak lulus, gitu loh. Nah, terus kita ke tata pendaftaran. Tapi udah paham ya kategorinya, yang daftar tanggal sekarang sama yang 17 terdata sama XTHK 2. Kalau di guru plus prioritas. Nah, terus ini ada alur secara singkat saja. Jadi yang tadi pertama penentuan prioritas, dia THK 2, dia terdata, dia pelamar non ASN yang di tanggal 17 itu non ASN 2 tahun minimum bekerja secara terus menerus dan aktif bekerja. Artinya dia nggak boleh putus ya, bukan 2 tahun jeda 3 bulan daftar lagi terus dimasukin, nggak bisa. Jadi ini tanggung jawab SKPD. Kalau dipalsukan kami nggak tahu, tapi teman-temannya masih tahu. Nah, ini pernah kejadian soalnya. Jadi dia memalsukan berkas tanpa sepengetahuan Umpek, dibikin 2 tahun, ditandatangani sama kepala karena dilewatin ya, dipalsukan, tembus. Tapi alhamdulillah teman-temannya tahu, lapor TMS. Nah, jadi kalau boleh nih, tahun ini semua usulan itu harus dari Umpek yang bikinkan, kecuali sekolah deh kayaknya. Kalau sekolah ini kebanyakan kasihan kalau semuanya Umpek dinas, tapi tetap dikasih tahu harus yang sesuai persyaratan tadi Mas Fadi ya. Artinya dia harus sesuai persyaratan. Nah, kalau yang di dinas silahkan diakomodir. Yang kayak UPT sebenarnya boleh ditandatangani sama kepala UPT, tapi idealnya lebih cantiknya di Umpek.
Jadi nggak ada yang nggak tahu bahwa mereka daftar sudah sesuai belum sama persyaratan. Karena kalau kecolongan, kasihan yang berhak. Kita ngomong gitu ya, kasihan yang berhak malah diambil sama yang nggak berhak. Harusnya dia tidak terdata atau tidak boleh daftar, malah masuk. Dan kalau di tahap 2 ibu bapak paksakan masuk, itu dampaknya nanti di keuangan. Karena kan mereka harus diangkat jadi, bukan harus sih, dipertimbangkan jadi P3K tepat waktu, dan yang dimana itu nanti dibayar daerah. SKPD masing-masing itu nanti yang geser uang. Kalau nggak ada uangnya, angkatnya pakai apa? Gitu. Kalau ternyata dia belum saatnya diangkat. Gitu. Saya lanjut ya, jadi penentuan prioritas, terus bikin akun, dari akun ketahuan dia terdata atau tidak terdata, dia kedua atau bukan, terus dia memilih formasi. Terus dia melakukan seleksi administrasi. Nah, kalau jawab sanggah ini nanti ya. Jadi ini bisa aja penanganan. Misalnya secara umum saya lewati. Nah, langsung ke teknis kita. Dokumen yang harus disiapkan oleh kawan-kawan. Jadi teman-teman itu harus punya kartu keluarganya, KTP-nya, ijazah asli, transkrip asli, pas foto, bukan ini ya, foto di foto itu kami sering ketemu tapi selalu kami bantu. Cuman kalau bisa jangan dong, masa foto di foto. Itu nanti mempengaruhi kalau teman-teman tes, nanti nggak rekop deh mukanya. Waktu mau ujian malah tertunda di luar karena nggak dianggap bukan orangnya. Terus kalau bisa make up, mohon maaf ini yang ibu-ibu, tapi pernah ketemu kami cowok, make up jangan berlebihan, terus nggak perlu pakai filter. Kami pernah ketemu case di lapangan cowok pakai filter, nggak rekop dia sistem. Di foto cakep, realnya hitam manis, nggak rekop dia. Ya, tolong dikasih tahu ya teman-teman. Habis itu nanti ada swafoto. Nah, swafoto itu menyesuaikan lah, dia tidak wajib pakai yang putih. Itu yang disiapin ya. Terus sama dokumen lain yang kami cantumkan di link pengumuman BKD. Jadi kalau bisa dikasih tahu teman-teman itu ngambil pengumuman bukan by share, tapi by link, karena di link itu lengkap sudah kami bikinkan lampiran surat keterangan bekerja, surat keterangan aktif bekerja, dan untuk non ASN itu sudah kami bikinkan surat keterangan aktif bekerja secara terus menerus. Tinggal copas isi data. Kalau bikin sendiri-sendiri nanti ya error TMS. Jangan sampai TMS kalau kita minta. Dan ini PR-nya teman-teman loh. Mungkin ekstra capek kayak gitu. Tapi pikirin aja. Maksudnya bayangin aja yang di BKD lebih capek. Jadi gitu. Kalau capek BKD lebih capek gitu. Nah. Lanjut ya. Nanti pertanyaan ketika selesai, makanya saya mau buru-buru. Nah, di tahapan pendaftaran, nanti teman-teman itu kan masuk portal SNMPTN. Terus dia memilih fitur mencari formasi yang dilamar, memasukkan tingkat pendidikan, tersedia tidak. Terus catatannya cuma bisa memilih satu jabatan di satu SKPD. Ini bahasanya Menpan, dia masih pakai instansi. Jadi dia melamar di Kota Banjarmasin, bisa memilih satu jabatan di satu tahun anggaran. Jadi yang kemarin sudah resume CPNS itu nggak bisa ikut. Dia sudah terdaftar resume di pelaksanaan CPNS, dia pasti nggak bisa ikut. Maupun dia lulus atau tidak lulus seleksi administrasi ya, pasti tidak bisa ikut. Nah, jadi mungkin selanjutnya dia bikin akun, melakukan pengecekan identitas. Nah, di sini nih PR juga nih. Kita masih banyak menemukan data kawan-kawan itu yang tidak sinkron dengan ijazah. Mohon maaf. Itu kalau bisa dari sekarang sembari mendaftar, walaupun ya mohon maaf, sekarang datanya masih salah. Mendaftar misalnya nama di KTP M. Pahdi misalnya. Padahal di ijazah Muhammad Pahdi. Itu daftar aja dulu, tapi sembari diurus ke Capil harus sama. Catatannya gini Bu, Bapak, kalau KTP yang salah urus ke Capil, artinya nama yang di ijazah sama dengan akta kelahiran, itu diurusnya di Capil. Tapi kalau ijazah yang salah, jangan merubah KTP, jangan KTP yang menyesuaikan ijazah, tapi ke kampus minta surat keterangan, bukan memperbarui ijazah atau transkrip ya. Minta surat keterangan yang menyatakan nama bersangkutan yang benar adalah, terus di situ dituliskan nomor ijazahnya, nama di ijazah.
Nah itu, terus tanggal lahir juga dicek, jangan sampai salah, ini yang nanti bisa bikin TNS, di kita dilulusin, di BKN, di TNS, gak jadi pegawai, karena gak bisa di-input, tanggalnya beda, otomatis orangnya beda, walaupun fotonya sama. Nah itu ya, melakukan cek identitas, pastikan nama sesuai, kalau tidak sesuai, konsul ke sini, atau langsung urus tadi, samakan di ijazah dan KTP, banyak kayak seperti ini. Terus melengkapi data termasuk melakukan swap foto dengan foto pakaian bebas pantas. Artinya wajah terlihat jelas, tempatnya terang, jangan di toilet gelap-gelapan gitu selfie-nya. Terus dilanjutkan pada proses lainnya sesuai buku petunjuk. Teman-teman nanti disuruh mendownload buku petunjuk pendaftaran di web SSKSN. Itu di bagian atas yang Mas Fahri, bisa dibukain nggak webnya? Nggak usah kan? Di bagian atas ada tulisan buku petunjuk di webnya SSN. Itu download aja, yang guru, yang teknis. Terakhir saya cek kesehatan belum muncul, sabar aja. Waktu panjang, jangan buru-buru. Jangan karena buru-buru pengen selesai daftar TNS. Karena mendaftar buru-buru nggak bikin Anda lulus atau bikin teman-teman non-ASN lulus ya. Saran saya mulai mendaftar di minggu kedua, minggu pertama lengkapi berkas, cek satu-satu. Kalau ada bingung konsul kemari. Kalau banyak pertanyaan perwakilan yang diminta kemari, boleh kok kita layani, asal jangan semuanya. Lanjut ya. Nah ini yang penting, teman-teman ketika sudah membuat akun nanti memilih jabatan. Nanti di dalam situ nanti teman-teman memilih sebagai siapa, non terdata kah, ex-THK 2 kah, karena ini mempengaruhi. Jangan sampai ex-THK 2 nggak memilih ya. Nanti dia setelah memilih ex-THK 2 disuruh menginput nomor ini masing-masing. Ada 3 jabatan, TPK guru, tenaga kesehatan, teknis. Nanti setelah selesai tahap resume memilih jabatan, lanjut ke memilih instansi yang akan dilamar. Nah di sini ketahuan kalau dia terdata atau tidak terdata. Kalau tidak terdata nanti dia muncul galak. Mas Fahri tolong. Muncul gini. Ini ada 2 sebenarnya. Yang satunya kalau yang ada tulisannya disarankan mengikuti ke tahap 2. Yang satunya seperti ini kayak gini. Yang satunya disuruh konsul, dianggap tidak terdata. Itu kalau masalah pendataan teman-teman bingung, boleh konsul ke linknya BKN Helpdesk, sudah ada linknya ya. Karena seperti kamu bilang tadi, di kami cuma ada list usul. Kalau mau nanya list usul boleh hubungin saya, Mas Marli, boleh. Cuman kalau terdata tidaknya itu di Helpdesk BKN. Lanjut ya. Nah, mendaftar formasi nanti memilih instansi dan jenis formasi yang sesuai, maka akan tampil data detail pendataan non-ASN. Apabila pelamar ingin mengganti pilihan instansi, dapat dilakukan dengan menekan tombol ulang. Kemudian pelamar memilih kembali instansi atau SKPD dan formasi yang akan dilamar. Jadi kalau masih ragu-ragu masih bisa ganti-ganti. Memilih pendidikan yang sesuai ijazah. Nah ini yang saya mau agak tekankan. Mas Marli boleh minta bukain list jabatan P3K yang bisa dilamar nggak Mas Marli? Jadi nanti sebenarnya walaupun ini khusus untuk teknis ya, karena kalau kesehatan sama guru itu jelas mendaftarnya mereka fungsional. Kalau tahun ini untuk teknis itu diberi kebijakan oleh pusat jabatan pelaksana. Harusnya P3K itu nggak ada jabatan pelaksana, tapi untuk mengakomodir non-ASN seluruh Indonesia itu ada jabatan pelaksana 7 jabatan. Nah, jadi yang ini yang kami harap hati-hati. Untuk mendaftar ke jabatan fungsional, paling bawah Mas Fahri, fungsional dulu aja kita biar enak. Ada berapa jabatan fungsional ya? Nah, banyak pendidikan. ada tetap Mas Fahri. Di halaman ini Mas Fahri. Sampai detik itu ada di halaman laporan ada keran tubuh yang terdata 152, informasinya 15 ya.
ini yang pelaksana dulu. Yang ada di list ini, pelamar bisa mendaftar sesuai kualifikasi yang kami munculkan di pengumuman ya. Kalau ini kan yang dari pusat nih, kebagian kayak gini. Jadi jabatan-jabatan nanti ada yang tulisannya lintas disiplin ilmu. Itu kualifikasi S1 apapun bisa mendaftar. Apapun ya, semua jurusan. Dengan menuliskan deskripsi pekerjaan sesuai jabatan yang dilamar. Nah, di sini teman-teman Umpek perlu memperhatikan yang bersangkutan melamar bisa nggak mengerjakan pekerjaan itu. Karena ini yang kita takutkan, dia mendaftar di luar SKPD karena di SKPD tidak ada formasi. Pasti ada, pasti ada yang tidak bisa mendaftar karena kita kan terbatas. Nanti ada jurusan yang jabatannya sama dengan ini, contoh nih, kan ada 6 ya di kita. Misalnya operator layanan operasional SLTA, gak usah dilewati lagi. Penata layanan operasional. Ada beberapa yang di dinas di bawah bidang itu ada kualifikasinya. Itu wajib kualifikasinya sama. Jangan gara-gara tulisannya di sini lintas pendidikan daftar, jangan, harus sesuai. Tapi ada yang lintas pendidikan itu bisa. Jadi jabatan yang muncul di sini, pengalaman kerjanya insya Allah asal teman-teman meng-ACC, membuatkan pengalaman kerja, menuliskan deskripsi pekerjaan, kami ACC di jabatan ini ya. Saya tanya. Cuman kalau boleh saran ya, saya tidak melarang. Saran saya non ASN di SKPD teknis, kalau bisa jangan daftar di Satpol PP sama di Sub. Bukan karena apa-apa, tapi non ASN-nya banyak sekali. Kalau mau bersaing silahkan. Mohon maaf saya kasih tahu ya, kayak di Satpol PP ada 200-an gitu deh. Di Dishub ratusan. Kalau mau bersaing silahkan. Tapi saya sangat tidak menyarankan karena kemungkinan lulusnya rendah. Ya. Jadi teman-teman bisa mengira-ngira lah di mana yang kemungkinan pelamarnya normal. Karena yang teman-teman di Satpol PP pasti daftar di Satpol PP, teman-teman itu pasti maunya daftar di Dishub. Tapi teman-teman yang tidak bisa daftar karena kualifikasi terbatas, kan keluar SKPD nih. Nah itu hati-hati pilihnya. Saya tidak melarang, tapi kalau bisa jangan. Karena nanti pasti banyak saingannya. Terus kalau pas kerja yang biasanya di kantor tiba-tiba ke lapangan, kalau siap terus nanti dilatih ya Mas Iko ya. Nah itu ada Mas Iko, nanti kalau ada non ASN yang mau ikut Satpol PP nanti latihannya sama Mas Iko. Jadi saya mohon maaf tidak melarang, tapi tidak menganjurkan untuk teman-teman non ASN mendaftar di Dishub dan Satpol PP. Nah terus yang jabatan khusus Mas Fadil, ini ya clear ya, bisa mendaftar semua asal kualifikasi sesuai dan disetujui oleh kepala SKPD masing-masing. Karena kalau tidak disetujui itu kan waktu mau ngusul, Pak saya mau daftar keluar, jangan, kamu daftar di sini aja, itu haknya pimpinan. Karena yang mempekerjakan bapak-bapak, ibu-ibu non ASN itu pimpinan SKPD, bukan BKD. Itu haknya pimpinan memberikan surat keterangan bekerja dan surat pernyataan aktif. Itu haknya pimpinan. Nah ini di jabatan fungsional yang perlu digarisbawahi adalah teman-teman memiliki pengalaman kerja yang relevan. Walaupun di pengumuman tulisannya berkompetensi, tapi kami sebagai verifikator, kalau melihat pengalaman kerjanya tidak sesuai mendaftar di Prakom, pasti kami TMS. Dan ini kami harap jangan. Kami targetnya 0 TMS tahun ini. Karena pelamarnya teman-teman. Bantu kami ya, bantu kami 0 TMS. Pastikan 0 kesalahan. Nggak ada salah alamat, salah upload, nggak ada transkrip hitam putih, nggak ada ijazah hitam putih, nggak ada ijazah legalisir, nggak ada matrai tumpang tindih. Jangan sampai matrai berulang. Itu pasti kami TMS. Jangan gara-gara pengen hemat nggak lulus. Kalau mohon maaf ya, saya bukan merendahkan. Kalau memang saat itu belum mampu membeli,
materai, minta ke dinas. Kalau di dinas nggak kasih, datang ke BKD saya belikan. Beneran. Tapi minta ke dinas dulu bahwa surat dinas nggak mampu membelikan materai, saya belikan. Beneran. Ini ya. Saya belikan materainya, tapi ada surat. Kami sengaja materai tahun ini nggak banyak mas, 2 aja. Di surat lamaran sama pernyataan 5 poin. Di surat keterangan kerja 0 materai, kita nggak pakai materai. Kami percaya sama kepala SKPD, ya dibantu kami ya, biar 0 TNS. Pengaruh. Lu minum dulu lah, kepala kencang. Ada juga, sedotan apa? Ada sedotannya. Oh, ada kita. Oh, tetaplah. Ini sedikit saya detailkan masalah dokumen yang akan diupload. Izin mas, nanti saya share. Ya, aman ya? Saya share. Pas foto, tadi saya sampaikan wajib memakai pakaian putih kemeja. Biar kita nggak 2 kali upload kalau lulus. Amin. Amin. Ya, pas foto dulu ya Bu. Pas foto, background merah. Boleh ngedit tapi yang bagus ya. Saya banyak ketemu yang jelek banget, mukanya tutup setengah gitu merah. Jadi boleh editan tapi bagus. Saya minta. Terus jangan pakai foto orang di crop, mukanya ditaruh. Saya ketemu tuh, beneran. Saya TMS. Foto pakai HP, sekarang aplikasi banyak. Kalau nggak bisa minta bantu temannya. Saya ini makanya sebenarnya saya ada yang minum saya minta tolong tahun ini kawan-kawan Umpek agak ekstra karena pesertanya teman-teman sendiri ya, dibantu biar mau TMS, biar bisa dipertimbangkan jadi P3K pada waktu. Jadi kalau ada yang TMS nanti saya telepon Umpeknya, saya omelin karena nggak bantu. Harusnya ibu bapak yang bantu ya, mohon maaf nih, bantu teman-temannya biar jadi P3K sama dipertimbangkan jadi P3K pada waktu. Jangan nggak dikawal. Kalau nggak bisa, bingung, arahkan ke BKD. Kami bantu. Ini berapa hari banyak angket, saya tolak, saya omel-omelin. Saya bilang sabar. Saya mau sosialisasi daripada saya ngomong 2-3 kali. Saya bilang. KTP asli, bukan fotokopi, ya. Scan berwarna, semua dokumen yang diupload wajib scan berwarna, boleh pakai scan PDF yang di HP berwarna. Saya bilang, boleh pakai HP, saya tidak mempersulit. Ijazah dan transkrip wajib asli, bukan SKL. Surat keterangan lulus saya tolak. Kalau masih SKL pakai ijazah SMA, daftar ke kualifikasi SMA. Jangan maksa, jangan gara-gara ego TMS. Jangan gara-gara pengen, mohon maaf, gaji tinggi TMS. Pakai ijazah yang asli. Kalau hilang, urus ke kampus dari sekarang. Bikin surat keterangan dari kampus yang menyatakan ijazah Anda atau teman-teman hilang. Transkrip gitu juga, jangan pakai yang downloadan web yang tulisannya rekap penilaian, terus di atasnya ada webnya, di bawahnya nggak bertanda tangan, fotonya nggak ada. TMS harus ada. Kalau hilang pakai itu boleh, tapi ada surat keterangan dari kampus yang menyatakan transkrip yang bersangkutan atas nama A, lahir tanggal ini, nomor ijazah ini, kehilangan transkrip nilai. Kami menyatakan transkrip nilai tambahan atau pengganti adalah sesuai yang aslinya dengan IPK segini-segini, 2, 3, 1,5 pun kami MS. Tahun ini IPK 0 khusus Pemko. IPK 1,5 kami MS itu, tapi aneh ya kalau ada kampus nulisin. Tapi kalau ada MS 0 IPK kami setting. Untuk surat lamaran nih yang tadi saya ingatin,
Tujuannya jangan sampai gubernur, jangan sampai bupati karena malas nyari format, minta punya teman yang daftar di provinsi. TMS lah. Masa mau ngelamar di rumah A, datang ke rumah B. Marli mau ngelamar istrinya di rumah A, datang ke rumah B. Namanya beda, orangnya beda. Pasti TMS. Nanti minta tolong dicekin sudah sesuai belum formatnya, nama jabatannya, tempat tanggal lahir, nama, terus wajib bertanda tangan. Kami masih aja ketemu pelamar lupa tanda tangan di-upload, alasannya susah. Padahal tanda tangan basah mah tinggal di print dulu, ditanda tangani, scan lagi. Ya. Sekali lagi tujuannya Wali Kota Banjarmasin, UP BKD Diklat Kota Banjarmasin. Terus lanjut pernyataan 5 poin. Kalau format kita, poinnya ada 5. Warga negara Indonesia tidak pernah diberhentikan di titik-titik BUMN apa-apa, tidak pernah tergabung sebagai anggota partai politik, bersedia ditempatkan di mana saja. Formatnya pasti itu, nggak berbeda dan tidak ada tulisan kota lain. Kita sering ketemu tuh, dia daftar ke Pemko, formatnya format BKN, daftar di Pemko, formatnya format Kabupaten Banjar, karena tidak mau ngecek web BKD, padahal punya ada loh web BKD. Apa jangan-jangan dia tidak tahu selama ini bekerja di Banjarmasin? Ada kemungkinan tuh, mikirnya di provinsi atau Banjar karena namanya sama. Kejadian soalnya Bu, kami banyak TMS seperti itu, dia ambil format luar. Jadi nanti minta tolong link yang kemarin kami share dikasih ke non ASN biar mereka download. Terus sebelum upload kumpulin, saya cekin nih satu-satu, dilihatin. Sebelum resume suruh cek lagi satu-satu, karena sering kejadian di kolom ijazah transkrip sama isinya ijazah. Terus kadang yang sering ketemu transkrip 2 halaman, di-upload 1 halaman, TMS. Alasannya slotnya cuma 1 Bu, padahal 2 halaman bisa dijadikan 1 halaman kalau nge-scan. Kalau nggak bisa nge-scan, bilang sama umpeknya, bilangin. Kalau umpek sana nggak bisa nge-scanning, ke BKD, kami scan-kan, bawa surat tapi. Lanjut ya Bu ya. Surat keterangan pengalaman kerja dan aktif bekerja. Ini untuk pendidikan agak berbeda Mas, nanti saya jelasin sedikit. Ini yang untuk kawan-kawan teknis dulu dan kesehatan. Jadi nanti dokumen itu ada 2 yang diupload Bu. Pertama adalah surat keterangan pengalaman bekerja. Di situ nanti juga tersurat atau tertulis jabatan yang akan dilamar. Kami harap itu sesuai. Dan kami mohon tidak mengada-ngada ya. Sesuai. Kalau memang yang bersangkutan tidak berhak, jangan dipaksakan, kasihan teman yang beneran kerja. Jangan gara-gara kita dekat, kita menggugurkan hak orang lain. Akhirat Bu, mohon maaf ya saya bilang, akhirat Bu, hak orang yang kita ambil. Jadi pastikan yang dapat surat keterangan bekerja adalah teman-teman yang berhak mendaftar. Jangan gara-gara dekat atau perintah pimpinan, mohon maaf ya, kalau ada perintah pimpinan, apalagi orang luar, tolak. Kalau maksa suruh ke BKD. Gak apa-apa, benar saya yang ngadepin. Karena memang ini untuk kita prioritaskan THK 2 dan yang terdata dulu. Baru yang nggak terdata daftar di tanggal 17. Mudah-mudahan nanti kalau ada regulasi tambahan atau apa ya, informasi tambahan dari BKN nanti kami kumpulkan lagi atau nanti kami sampaikan melalui WA ya atau surat. Karena untuk yang periode 2 itu mungkin kayaknya banyak informasi tambahan, karena kan yang tidak terdata 2 tahun bisa jadi ada tambahan upload slip gaji, surat pernyataan dari kepala dinas yang menyatakan bersangkutan benar-benar bekerja, SPTJN kan kita nggak tahu deh, masih digodok terus. Makanya tanggalnya dipisah dan waktunya 2 bulan, maaf, hampir 2 bulan, dari 17 November hingga 31 Desember prosesnya. Nah, jadi surat keterangan pengalaman bekerja dan aktif bekerja 2 ya Bu ya. Aktif bekerja ini wajib untuk nanti yang tidak terdata. Karena kalau yang terdata
pasti masih bekerja kan, kalau tidak bekerja jangan dikasih. Takut aktif bekerja, terus maaf salah saya ulang. Untuk non ASN terdata itu dia aktif bekerja dan surat keterangan pengalaman bekerja. Untuk yang tidak terdata itu ada tambahan wajib bekerja secara terus menerus selama 2 tahun. Jadi dia kalau pindahan belum 2 tahun, mohon maaf, tidak termasuk. Misal di PKD tahun 2022 atau 2021 akhir, kemudian tahun depannya pindah ke dinas sosial, kerja di dinas sosial setahun, itu artinya tidak terus menerus, tidak bisa diakomodir. Minimum 2 tahun secara terus menerus. Dan ini insya Allah sama kayak sebelumnya, kalau ada yang nggak sesuai biasanya temannya lapor ke kami. Ini kalau masuk pendataan atau diusulkan di P3K Parwaktu, di jalan ketahuan kami TMS. Dan mungkin nanti mohon maaf ya, petugas yang memberi keterangan akan saya laporkan. Karena kita ngomong yang berhak, kita sesuai ketentuan aja ya. Karena kalau nanti diluluskan sampai tahap akhir ada yang protes, yang kena pimpinan, bukan kita loh, pimpinan yang kena. Makanya bantu amankan pimpinan masing-masing, jangan difasilitasi yang aneh-aneh, kami mohon. Ini tidak menggunakan e-meterai dan ditandatangani pimpinan SKPD. Ini saya kembalikan tadi kayak dinas kesehatan, misalnya dibolehkan di puskes nggak apa-apa, karena di ketentuan boleh. Cuman kalau mau aman, ketahuan semua, boleh lewat dinas. Ya, saya kembalikan ya. Kalau dinas pendidikan, nggak apa-apa, saya manut. Terus oh iya mas, dinas pendidikan itu nanti kalau ada yang prioritas itu dari swasta, dia wajib ada surat izin mendaftar dari ketua yayasan. Kalau nggak ada itu dia TMS. Misalnya ada yang datang lapor ya, dibilangin dia wajib punya surat izin mendaftar. Terus kalau yang prioritas dari SKPD wajib ada surat keterangan mengajar dari kepala dinas pendidikan. Artinya dia aktif, jangan sampai tidak. Nanti mungkin saya tambahkan di link pengumuman mas, karena saya baru aja dapatnya, belum saya edit, masih dalam bentuk PDF. Mau saya wordkan biar teman-teman tinggal ngisi. Kalau teman-teman di kesehatan sama teknis sudah saya siapkan di WPKD. Nah mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kalau ada kurang bisa ditanyakan. Terus kalau ada informasi yang tadi sebelumnya saya sampaikan kurang juga, silahkan ditanyakan di sini. Mudah-mudahan masih ada waktu sekitar 1 jam. Bergantian dari sebelah sana duduknya, silakan. Teman-teman sejahtera dapat mendaftar. Saya dukung juga boleh, cuman saya sampaikan kepala SKPD berhak melarang dan menyuruh tetap mendaftar di SKPD masing-masing. Oh iya, saya mau tambahan sedikit. XTHK 2 wajib mendaftar di tempat dia bekerja. Seandainya tidak ada formasi, lapor ke saya. XTHK 2 wajib melamar di SKPD masing-masing. Jangan sampai melamar keluar SKPD karena dia prioritas. Tadi mungkin di slide-nya Ibu Dewi, jadi gini Bu, saya lupa menyampaikan. Kelulusan tahun ini itu berdasarkan prioritas secara berurusan. Untuk guru, prioritas lulus adalah pelamar prioritas 2021, kemudian XTHK 2, kemudian non ASN terdata, kemudian non ASN tidak terdata, kemudian PPG. Itu berurutan. Nilainya lebih tinggi tidak bisa menyalip. Misal yang THK 2 nilainya 300, non yang terdata nilainya 450, tetap nomor 1 THK 2. Catatan ya, sesuai urutan prioritas, karena mereka mohon maaf terdata sejak 2010 sampai 2014, sudah mengabdi lebih dari 10 tahun, dan itu terdata di BKN. Kalau tidak terdata itu masing-masing, karena artinya tidak mengikuti tahapan kriteria di tahun tersebut. Saya belum kerja malah. Secara berurutan ya, THK 2,
Maaf, kalau guru prioritas paling atas di teknis dan kesehatan X PHK 2, kemudian non terdata, baru tidak terdata non ASN. Yang tidak terdata mendaftar di periode kedua ya. Jelas ya?